Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seseorang sedang bersiap-siap menuju ke lokasi kerja. Hanya sebuah tongkat yang dibawa. Tongkat yang sepertinya telah lama digunakan. Pakaian untuk bekerja bukan kemeja atau jas yang rapi. Hanya pakaian lusuh dan tampak mulai kusam. Dengan langkah cepat, jalan-jalan kecil mulai dilalui. Jalan-jalan yang dilalui bukanlah sebuah jalan yang ramai. Bukan pula sebuah jalan dengan lalu lalang kendaraan bermotor yang selalu lewat dengan raungannya. Pak Pur, sosok muda ini sehari-hari bekerja sebagai pencari besi tua, pembuat topeng, dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya. Pekerjaan tersebut sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sulitnya pekerjaan pada masa sekarang dan juga tidak tingginya pendidikan yang ditempuh membuat harus mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian dan tenaganya. Heri Purniawan, umur saya 30 tahun. Kerjanya sehari-hari saya mencari besi tua, di samping itu juga membuat lukisan atau patung-patung atau topeng gitu. Sesudah itu kalau ada undangan atau acara itu saya masang tenda-tenda. Cukup jauh lokasi ditempuh. Bahkan bukan jalan kecil saja. Jalan curam dan licin penuh pepohonan liar juga dilalui. Tetap dengan semangat, langkah-langkah terus menelusuri hingga sampai tempat yang dituju. Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari. Baik pekerjaan ringan maupun berat. Menggunakan pikiran, juga fisik, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan. Sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian. Semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Nyari besi itu ya setiap hari, kadang dapat rezeki ya, kadang ya enggak mesti. Saya nyari mulai jam 7:30 sampai sore, sampai jam 5, jam 4 gitu udah pulang. Dengan peralatan sederhana, Pak Pur mulai melakukan pekerjaan sebagai pencari besi tua di antara tumpukan sampah rumah tangga. Satu persatu sampah dibongkar untuk kemudian dipilah. Dan di sela mencari besi tua, terkadang Pak Pur dan beberapa rekannya mencoba mencari peruntungan dengan mendulang atau mencari batu berharga di antara sampah-sampah.
Begitulah, di sisi sungai, Pak Pur terus bekerja. Keterbatasan mendorongnya untuk terus bekerja dengan seadanya. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun, selama masih dapat dijangkau, Pak Pur siap untuk melakukan pekerjaan. Dalam bekerja, tidak banyak peralatan yang dibutuhkan. Hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, bahkan hanya dengan kedua tangannya. Kalau dapat biasanya satu hari cuma dapat 85.000. Kalau tidak dapat ya gimana? Menjelang siang, pekerjaan sebagai pencari besi tua selesai dilakukan. Setelah peralatan dirapikan, langkah-langkah cepat pun kembali menelusuri jalan-jalan sepi juga curam. Hanya pekerjaan yang menanti di rumah dalam benaknya. Sementara, peluh telah mengering terserap baju yang basah. Sampai di rumah, pekerjaan lain dilakukan. Padahal, nafas belum lagi teratur. Hanya sedikit air saja yang membasahi tenggorokan kering. Pekerjaan lain adalah membuat topeng yang biasa digunakan untuk kesenian kuda lumping. Setiap hari sepulang bekerja mencari besi tua, Pak Pur terus membuat topeng. Inspirasi dalam membuat topeng kebanyakan didapat dari petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Di atas kayu, kedua tangan mulai sibuk membentuk karakter yang sesuai. Iya, saya kerja apa aja yang penting halal. Memang selama saya ini memang kurang dari kehidupan sehari-hari, itu kemasukan, pengeluaran. Yang terlalu banyak ini pengeluaran, kemasukannya cuma sedikit, pengeluarannya banyak. Bukan di sebuah gedung, rumah, atau galeri, melainkan sebuah rumah kecil sederhana di sudut, terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu. Peralatan sederhana dengan lantai yang masih beralaskan tanah adalah tempatnya menjual dan membuat karya-karya topengnya. Di rumah tersebut pula, Pak Pur membuat pesanan topeng. Telah banyak topeng yang dibuat, telah banyak pula karya-karya yang dilihat dan dibeli. Bahkan beberapa orang telah mencoba belajar membuat topeng dari Pak Pur. Tidak mudah membuat dan menjual topeng, karena topeng bukan kebutuhan pokok. Karena topeng hanya menjadi penghias. Karena topeng hanya sedikit peminat. Namun, karena topeng, Pak Pur dapat bertahan hidup. Bikin topeng ini ya barusan kita belajar, paling 1 tahun kita belajar. Terkadang ada teman yang mau beli ya dijual, kadang ya enggak, buat sendiri, buat anak-anak sendiri buat main.
Beberapa tahun terakhir memang Pak Pur mulai mencoba menambah penghasilan dari membuat topeng. Itu pun jika ada yang memesan. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Pur tidak memperdulikan peluh atau perut kosong. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja. Dengan senyum bersama topeng-topeng buatannya. Sebuah pelestarian, itulah yang dilakukan Pak Pur. Selain menjual dan membuat, walaupun dengan hidup sangat sederhana, namun dengan kesabaran dan kegigihan, Pak Pur terus bersemangat mempertahankan keberadaan topeng-topeng, yang juga merupakan salah satu peninggalan warisan leluhur. Kalau hasil topeng ini tidak menentu, kan cuma sekedar hiburan. Ini buat hiburan, buat waktu luang kita membuat barongan gitu, apa topeng. Hari ini membuat topeng tidak dilakukan hingga sore. Pekerjaan lain telah menanti. Seorang kerabat memintanya membantu memasang terop atau tenda di sebuah tempat. Topeng-topeng yang hampir selesai dikerjakan dirapikan kembali untuk dilanjutkan esok. Di tempat ini, Pak Pur mulai disibukkan dengan pekerjaan lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk sebuah tenda adalah alat berat. Tak memperdulikan hujan yang telah mengguyur dan membasahi bumi. Dengan tetap semangat, besi-besi terus dinaikkan untuk kemudian dibawa ke lokasi. Kita dipanggil sama, ya istilahnya sama juragan, ada undangan, kita masang di sana, baru kita meluncur ke sana sambil menyiapkan barang-barang itu. Tidak banyak hasil yang didapat sebagai buruh serabutan, apalagi pekerjaan tersebut tidak pasti ada. Hanya saat tertentu saja. Itu pun jika ada kerabat yang memanggil. Selanjutnya masih menjadi tanda tanya. Demi kebutuhan hidup, Pak Pur mencoba bertahan dengan tenaganya. Cuaca panas atau hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Semua dilakukan dengan sabar. Satu persatu peralatan tenda mulai terangkai. Tidak lama waktu dibutuhkan. Pekerjaan memasang tenda tidak dilakukan setiap hari. Hingga tidak setiap hari pula ada tambahan hasil yang didapat. Tapi semua dilakukan dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Sementara hari ini hujan masih turun dengan deras. Tak ada lagi peluh yang menetes. Hanya air hujan di tengah sang pekerja keras. Ya sebetulnya kan sama saja. Beratnya juga sama. Kita juga berat membawa besi juga, ya juga kepanasan, ya kehujanan, sama-sama. Tapi di samping sisi lain, enaknya memasang tenda, kita diberi makan sama yang punya hajat, dikasih rokok juga.
minum. Biasanya setelah semua pekerjaan dilakukan, pada saat tertentu Pak Pur melatih keahlian lainnya. Kecintaannya terhadap seni tradisional membuatnya terus mendorong rekan-rekannya untuk terus melestarikan. Seni telah menjadi bagian hidupnya. Selain membuat topeng, Pak Pur juga melakukan kegiatan seni lain, yaitu seni kuda lumping atau jaranan. Sebuah kelompok seni kuda lumping didirikan. Bahkan, beberapa prestasi telah diraih bersama kelompoknya. Ya harus bertahan, soalnya kalau misalkan ndak bertahan kesenian ini nanti terus punah-punah. Nanti kalau misalkan ada negara lain yang mengambil gimana? Harapan saya ya mudah-mudahan saya diberi kelancaran bekerja dan bisa mempunyai rumah baru, rumah sendiri maksudnya. Permisi Mas, dengan Mas Pur. Iya. Oh, saya dari Dama TV Mas. Oh, iya. Boleh saya masukkan Mas ya? Boleh, boleh. Lagi apa nih Mas? Lagi membuat topeng. Waduh, ini emang sering bikin topeng atau gimana? Ya ini belajar ini, belajar membuat topeng. Ini topeng apa yang dibikin nih Mas sekarang Mas? Yang ini yang dibuat topeng ini topeng barongan. Tapi biasanya garap topeng apa aja? Ya topeng barongan geblekan sama apa aja. Gitu. Susah nggak Mas bikin topeng-topeng ini? Ya memang sulit, ya memang sulit, tapi kita harus belajar gimana caranya membuat topeng yang bagus gitu. Udah berapa lama belajarnya? Udah 1 tahun. 1 tahun. Biasanya kalau bikin topeng ini apa Mas susahnya di sebelah mananya, bagian mananya? Yang susahnya itu dari bagian giginya sama matanya gitu. Ini kayu apa yang dipakai Mas? Yang dipakai ini kayu nangka. Tapi sering ya ada orang pesen datang. Ya terkadang teman-teman yang memesen gitu. Jadi selain sampean kan saya dengar dari orang-orang juga mengelola kuda lumping ya, kesenian kuda lumping. Jadi selain itu juga sampean bikin topengnya juga ya? Iya. Iya. Oke. Ini lagi sendirian aja Mas bikinnya atau gimana? Saya sendirian membuat. Biasanya juga sendiri bikin? Biasanya sama teman-teman kita belajar bersama-sama untuk gimana caranya membuat topeng. Termasuk ngecatnya sampai jadi ya? Iya, termasuk sama ngeceknya sampai jadi. Itu juga apa? Untuk dibuat pentas latihan juga pakai topeng yang hasil sendiri ya? Iya, hasil sendiri. Buat untuk tarian, untuk belajar, kita buat sendiri. Mas, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol di sana sebentar? Boleh. Ya. Mas, terima kasih tadi kami diberi kesempatan untuk melihat aktivitasnya sampean sehari-hari. Mulai dari nyari besi tua, terus bikin topeng, terus masang terop juga. Untuk walaupun aktivitas yang sampean lakukan juga hasilnya juga semuanya nggak pasti semua ya Mas ya. Cuman sampean dengan penuh semangat tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus juga sampean masih terus melestarikan salah satu kesenian tradisional Indonesia yang sampai saat ini juga sering dilupakan orang ya Mas kesenian ini. Tapi sampean tetap mempertahankan kesenian itu. Nah dari itu
ada penghargaan Mas, ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Terus juga ini ada sedikit tambahannya, mohon diterima. Nah, semoga dari apa yang Mas Pur lakukan ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah. Kalau gitu saya sama teman-teman langsung permisi pulang Mas. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Ya, monggo Mas. Beginilah salah satu kisah seorang pekerja keras yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menghadapi segala hambatan dan rintangan dengan semangat dan rasa senangnya, demi kebutuhan keluarga dan pelestarian salah satu kesenian tradisional. Pak Pur adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras yang terus berjuang setiap hari dengan kemampuannya, walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti.